Loh, ya bisa digugat, no. Kan aneh, kan belum. Dan itu bukan termasuk force major. Selamat siang, Pak Gun. Selamat siang, Mas Kris. Ketemu lagi nih di mana ini acara? Ini di Cafe dan Resto Green Surya. Oh iya. Di depan Jalan Doho, Kota Kediri. Kota Kediri ya, Kota Tahu ya. Kota Tahu. Dan kita kali ini juga diberikan izin untuk memakai tempat ini. Mereka sangat berterima kasih malahan. Kita hari ini, siang ini, kita mencoba untuk membahas materi tentang hukum. Iya, siap. Ini agak menggelitik dan asik dan memang sangat dibutuhkan dari para kreditur dan debitur sebagai acuan adalah Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan. Gitu ya Pak Gun? Iya, betul. Lalu yang mau saya tanyakan gini Pak Gun, apa sih hak tanggungan Pak Gun? Oke. Terima kasih Mas Kris bisa berjumpa lagi dalam acara edifikasi hukum untuk masyarakat ya. Semoga bisa lebih melek hukum karena dengan tema hari ini ada sesuatu efek atau dampak bila mana selaku debitur dia tidak ngerti, bukan tidak mustahil suatu saat bisa dieksekusi bahkan sampai lelang dan sebagainya ya. Jadi hak tanggungan itu tadi kan sudah dibunyikan di Undang-Undang 4 tahun 96 hak tanggungan atas tanah beserta segala sesuatu yang berhubungan dengan tanah. Contoh mungkin ada tanah, ada bangunannya, tanah dengan ruko atau dan lain sebagainya dengan apartemen atau KPR dan lahan saja. Itu pokoknya bunyinya sebagai tanah. Nah, hak tanggungan ini adalah bentuk untuk perlindungan kreditur ya, lembaga keuangan baik itu bank maupun non bank biasanya akan perlindungan kreditur Pak ya? Kreditur ya, saya jelaskan kreditur yang memberi utang ya. Karena apa? Tidak tertutup kemungkinan dalam suatu perjalanan bisnis itu contohnya yang kemarin itu aja lah, COVID. Terus gimana kita sebagai debitur kalau sudah kena COVID sampai 2 tahun lebih, bisnis kita stagnan, tidak bisa jalan. Nah, padahal bank, walaupun ada relaksasi dari Bank Indonesia ataupun OJK, itu tetap hanya mundur, ambil napas sebentar gitu loh. Tapi break gitu Pak ya? Break. Biasanya bunga saja Pak. Nah, dikasih jeda waktu dia, dikasih waktu, penambahan di lo. Tapi kan masalahnya perjanjian kredit tersebut kan berjalan terus, kan nggak bisa di-cut gitu. Nah, kan begitu. Nah, itu risikonya sangat fatal dan berat bagi debitur, orang yang utang itu. Nah, jadi pihak kreditur atau lembaga pembiayaan bank ataupun non bank itu dipasang hak tanggungan sebagai jaminan. Jaminan pelunasan utang. Ya, sebagai jaminan pelunasan utang. Gitu. Bila mana debitur tersebut wan prestasi. Bila mana debitur tersebut adalah wan prestasi. Betul. Kena penalti dan sebagainya. Jadi wan prestasi itu maksudnya begini, dia misalkan kontraknya 2 tahun nih, karena COVID-nya 2 tahun, kan jatuh tempo. Nah, pada waktu tahun kedua dia nggak bisa melunasi, itu kan namanya wan prestasi, ingkar janji. Tidak berbuat apa yang dijanjikan, berbuat tapi tidak pas, dan berbuat tidak yang dijanjikan dan lain sebagainya. Nah, itu wan prestasi itu sebab asal mulanya, sehingga kreditur nanti menaikkan statusnya, hak tanggungan itu akan
daftarkan ke kantor KPKNL, kantor lelang. Ya, maksudnya begitu, di bawah Direktorat Jenderal Keuangan. Nah, gitu Mas Kris. Ya. Jadi hak tanggungan itu sebagai jaminan pelunasan utang kreditur. Ini yang coba mau saya tanyain gini. Gimana? Ketika tadi tanah dan bangunan, lalu ada bangunannya saja, atau hanya mungkin lahan. Ini bentuk sertifikat yang diwajibkan hak tanggungan apa punya spesifikasi? Misalkan petok C bisa apa tidak? Oh, Atau kriteria ya, saran. kriteria, spesifikasi dari sertifikat itu apa? Oh gitu ya. Yang bisa dipasang hak tanggungan itu biasanya satu SHM. Terus kedua SHGB. Surat hak guna bangunan yang kira-kira 30 tahun itu loh. Yang ada masanya ya. Terus surat hak guna usaha. Terus ada lagi yang hak apa itu yang punya tanah pemerintah, hak pakai atau apa, itu diatur di PP, biasanya perkebunan dan lain sebagainya. PP-nya dari kota dan masing-masing. Ada pengaturan khusus, peraturan pemerintah yang hak tanah tadi loh. Yang 3 langsung itu ya di PP. Kalau biasanya dari kreditur sendiri, apakah juga punya batas-batas misalnya kayak petok C, petok D, itu otomatis juga pasti ditolak Pak? Pasti karena kekuatan hukumnya kan masih sangat lemah. Karena mereview kembali, mengingat kembali, itu petok C itu kan dalam putusan MK yang terakhir bukan bukti kepemilikan. Nah kalau bank terus menyalurkan kredit atau lembaga keuangan yang lain menyalurkan kredit, terus apa jaminannya? Kan kembali lagi jaminannya apa untuk dilunasi? Itu kan ada 5C ya. C yang pertama itu kan karakter, C yang kedua capacity, yang ketiga condition, yang keempat kapital modal, yang kelima itu kolateral jaminan. Nah, jaminannya apa? Mengcover enggak untuk menjamin pelunasan di kemudian hari. Itu yang paling penting. Sama C yang pertama, karakternya bagaimana? Ya. Terkait dengan kembali Pak. Gimana? Apakah dengan utang yang digelontorkan oleh kreditur untuk hidup tersebut, tadi tersebut adalah tentang spesifikasi terhadap sertifikat hak milik dari debitur sendiri. Apakah yang dimaksud utang itu bisa diikat dengan hanya sebatas akta jual beli? Ini sahnya juga perjanjian 1320 seperti apa korelasi? Oh gitu. Saya akan jelaskan satu-satu dulu ya, biar jelas. Jadi sahnya suatu perjanjian itu diatur di pasal 1320 BW atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ya, 1320. Sahnya apa sih? Sepakat. Sahnya sepakat. Ya, sepakat ya. Yang kedua cakap. Cakap bukan ganteng ya. Umuri maksudnya. Umuri untuk melakukan perbuatan hukum. Yang ketiga, hal tertentu. Hal tertentu itu berhubungan dengan objek, yaitu tadi objeknya yang dipasang HT tadi loh. Yang keempat, sebab yang halal. Nah, jadi 4 syarat ini harus dipenuhi pada waktu perjanjian kredit itu akan dikucurkan. 1 sepakat, 2 cakap, yang 3 hal tertentu, yang terakhir itu objek dan halal. Sebab yang halal. Sebab yang halal. Jadi misalkan tanah ini dari hasil perjudian atau penjualan narkoba, nah itu bisa batal. Jadi yang 3 dan 4 itu syarat objektifnya, syarat objeknya. Kalau 1, 2 itu syarat subjektifnya. Jadi kalau 1, 2 tidak dipenuhi, maka dibatalkan demi hukum. Gitu ya Pak? Iya. Kalau yang 3, 4 tidak terpenuhi, maka batal demi hukum. Nah, jadi null and void sama voidable itu. Gitu. Terus tadi apa pertanyaan jual beli? Iya, jual beli. Kalau
jual beli. Akte jual beli. Akte jual beli itu yang nggak usah ke bank. Mengapa saya bicara begitu? Tapi terjadi banyak sekali penyelewengan di luar sana. Saya nggak sebut bank atau lembaga keuangan ada yang mempraktekkan seperti itu. Jadi begini, asal mulanya kan utang piutang. Nah, dia nggak bisa bayar. Akhirnya nggak tahu dibikin adendum perjanjian tambahan di tengah perjalanan macet tadi. Di tengah perjalanan kontrak macet dibikin perjanjian tambahan. Ada namanya akte jual beli kalau tidak bisa membayar. Nah, kembali kayak barbitasi lagi, Pak. Nah, tapi ini diikat dengan akte jual beli. Tapi begini, kalau akte jual beli ini ada sedikit tanda petik ya, itu kayak tipu muslihat. Tipu muslihat. Ini yang diuntungkan siapa? Loh, yang rugi ya debitur, yang punya tanah. Karena apa? Kalau memang jual beli, kita ya nggak usah ke bank. Kalau dia beli, kita jual, ya langsung ke notaris BPAT. Nah, kalau utang terus ada akte jual beli, itu kedudukan debitur itu tidak balance. Pihak yang dilemahkan, pihak yang tidak diuntungkan. Karena apa? Karena di dalam syarat jual beli itu harganya tidak harga pasar. Kan harga utang aja. Harga sebatas utang itu. Nah, itu di pasal 12 nggak boleh itu. Pasal 12 itu kan namanya apa ya? Mendagu. Mendagu itu maksudnya gue nek iso tak miliki. Loh, itu nggak boleh, itu lembaga keuangan ya, bukan tuan tanah. Maaf, bukan tuan tanah. Ini pernah kejadian. Gimana? Ketika ada suatu pembeli dan penjual. Penjual ini mengalami satu kesulitan ekonomi. Lalu datanglah ada kesepakatan harga dengan pembeli. Nah, pembeli ini juga mempunyai kesepakatan sendiri dengan penjual. Ketika dia tidak bisa melunasi, ada jangka waktu yang tertentu. Ketika dia DP, lalu kekurangannya, adalah rumah itu harganya 1M. Ya, lalu punya uang dari pembeli itu baru 500 juta. Ketika 500 juta ini diberikan kepada pemilik rumah, ya. Debitur. Lalu di sini ada suatu kegiatan lain yang sungguh di luar dugaan. Telah terjadi transaksi akte jual beli di antara dua tadi dengan notaris. Pembeli sama itu ya? Iya, pembeli sama penjual. Nah, Oke. Ketika sesuai yang dijanjikan waktunya, kata tadi karena tidak ada kekuatan hukumnya dan sebagainya, pembeli ini merasa kebingungan karena semua SHM akte jual beli sudah ditandatangani, dia hanya terima 500. Setelah 1 tahun ternyata dari pembeli ini tidak menyanggupi atau tidak memberikan kewajibannya kepada penjual, artinya pemilik. Nah, ini dasar kekuatan hukumnya apakah bisa dari pemilik itu dilakukan pembatalan atau jual beli secara sepihak dari penjual tadi? Karena seperti yang diketahui, setelah berjalan 1 tahun, kondisi ini sudah berubah nama ke pemilik baru. Jika belum diketahui, tapi yang jelas dari pihak penjual merasa betul-betul sangat dirugikan. Lalu ada ancaman dari penjual atau pemilik rumah tadi, lunasan lega tak? Lunasi, kalau tidak saya kosongkan. Tidak ada ancaman seperti ini. Nah, menurut Pak Gun ini klausul hukumnya seperti apa yang bisa dilakukan dari pemilik rumah? Oke, kita bicara dulu ya. Ini tidak lewat bank, Pak. Oh ya, ini perjanjian kan orang A dan B lah ya. Betul. Oke, saya jawab satu-satu. Ini kan pihak A dan B sudah sepakat membeli tanah senilai 100 miliar. Ya, nah, betul. Itu akte jual beli itu belum bisa diproses. Karena? Kurang lunas kok. Oh, gitu. Iya no. Kenyataannya sudah, Pak. Ini murni kelalaian deh. Loh, iya bisa digugat no. Kan aneh, kan belum, kan harus ditunggu apa
jatuh tempo pelunasan itu. Meskipun ada transaksi Waktu iya kan, loh bukan, maksudnya akte sertifikat tadi dengan perjanjian tidak usah diproses dulu. Jadi kan akte jual belinya sudah, ya toh. Tapi tidak serta-merta itu namanya ganti. Yang di sertifikat misalnya penjual A, yang beli B, tidak serta-merta langsung ganti B, nggak bisa. Gurung lunas kok, piye carane? Kan aneh. Itu ada satu keanehan. Nah, konspirasi. enggak, maksudnya perjanjiannya saya kan nggak ngerti. Nah, dia itu datang ke notaris, notaris yang bertugas sebagai PPAT juga, atau di bawah tangan. Nah itu, ya toh. Kalau ditanyakan bagaimana, ya itu sudah prestasi. Jadi si B sebagai pembeli, dia tidak melaksanakan kewajibannya, maka haknya pihak penjual itu berhak minta. Berhak minta. Iya, kan sudah jatuh tempo 1 tahun, ya kan? Nah, yang kedua itu tidak bisa serta-merta sertifikatnya ganti, nggak bisa. Nggak tahu ya apa ikut perjanjian nih. Ya, nggak bisa. Kalau saya sebagai penjual, saya tetap bertahan apapun yang terjadi. Kalau belum lunas tidak bisa diganti. PPAT-nya diberitahu gitu, di note. Nah, kalau diganti berarti tanggung jawabnya you. Itu satu. Yang kedua, kalau tanya pembatalan, ya itu bisa-bisa saja. Karena penjual A tadi itu bisa meminta kepada permohonan kepada pengadilan untuk membatalkan. Berarti ajukan permohonan pembatalan. Jadi pembatalan berarti seolah-olah tidak pernah terjadi transaksi tadi. Perikatan tadi. Gitu. Jadi yang DP tadi otomatis itu konsekuensi enggak bisa. Itu pasti dihanguskan karena apa? Itu kan etiket baiknya. Biasanya kalau sudah jatuh tempo pasti nggak bisa. Gitu. Iya, sudah 1 tahun bukan 1 bulan kan gitu. Oke. Ini ada lagi. Gimana? Sebelum kita akan break, ada rumah dijaminkan. Dijaminkan? Ya, dijaminkan di satu lembaga keuangan. Terus kena bencana roboh bangunan tersebut. Rumahnya ya? Ya, rumahnya roboh. Ketika HT ini sudah diberlakukan, apakah bisa dilakukan eksekusi lelang? Oke. Meskipun bangunannya sudah roboh dengan kedua Oke ya, saya jawab ya Mas Kris ya. HT itu hak tanggungan kan dipasang terhadap tanah beserta yang di atasnya. Maksudnya ada rumah atau ruko ya. Nah, pada waktu terjadi bencana itu kan force major lah ya, bencana kok ya. Tetapi pihak lembaga keuangan sebagai kreditur dia tidak akan menunggu. Saya masih ingat ini contohnya yang di Gunung Kelut meletus. Kemarin meletus ya. Itu mereka rame-rame itu datang ke Bank Indonesia di mana itu di sananya dong itu, dan itu bukan termasuk force major, nggak bisa loh, nggak dianggap force major, padahal itu bencana alam. Jadi mereka tetap bayar, itu rame sampean. Nah, kembali lagi pertanyaan tadi, sudah dipasang hak tanggungan HT, otomatis pihak kreditur punya hak untuk melelang, mengeksekusi, namanya kan eksekusi hak tanggungan, eksekusi lelang hak tanggungan. Maksudnya jaminan atau objek yang dipasang tadi bisa dilaksanakan eksekusi, ya, dilelang. Jadi dia kreditur tidak akan mau mengeksekusi
jaminan tadi ya, karena nanti 2 kali kerja. Karena nanti 2 kali Kerja. kerja. Kan dieksekusi misalnya dikosongkan, Iya. baru dilelangi. Biasanya dilelang nanti dieksekusi langsung. Jadi kan nambahi waktu, Dan biaya pekerjaan sekali lebih, kerja langsung. Nah, jadi nanti seperti itu ya. Jadi dia punya hak. Makanya tadi dari awal saya kan bicara bahwa kreditur itu diberi perlindungan. Iya, iya. Perlindungan apa? Yaitu dengan adanya undang hak tanggungan itu kedudukannya jelas. Secara hukum mengikat Oh dan kuat. jelas, sangat kuat. Kan ada bunyinya eksekutorial, ira-ira demi ketuhanan yang Maha Esa, itu sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Di sini aja ya. Gitu. Nah, situ. Ya, mungkin kita coba untuk break dulu. Iya. Oh. Kita akan break dulu Pak Gun ya. Nanti ya. untuk masyarakat atau warga yang memang bisa bertanya tentang apa sih HT dan bagaimana tentang memperlakukannya gitu ya. Monggo. Dan kita akan membahas lagi tentang bagaimana nilai tentang transit job. Ya ini kan saya kita akan lanjut ke bagaimana juga perlakuan ketika apakah bisa diambil jalan damai ketika lelang belum dilakukan gitu aja. Dan ada banyak hal yang perlu kita tanya jawab dengan beliaunya, dengan praktisi dan yang luar biasa ini, beliaunya Pak Gun ini. Dan ini kita akan break sebentar, kita akan lanjut ke tema berikutnya, tema yang masih dalam satu HT ini. Tadi banyak pertanyaan yang belum kita ungkap Pak Gun ya. Belum, banyak sekali buatannya. Dan kita tunggu bagaimana kisah selanjutnya cerita beliaunya dari materi hukum tentang HT.